semuanya, kembali lagi di Tips 5 Menit bareng Pipit. Kali ini aku akan memberikan tips tentang gimana sih caranya kamu bisa memanfaatkan kebiasaan baru saat ini yang serba digital. Nah, sebelumnya aku akan menjelaskan dulu nih, meningkatnya kegiatan digital terutama di saat seperti ini. Jadi berdasarkan prediksi Boston Consultant Group, ini kebetulan aku kutip dari kontan.co.id, jadi pembayaran secara digital akan semakin diminati masyarakat dari 47% saat ini hingga 84% di tahun 2025, khususnya di Asia Tenggara. Teman-teman tahu ya, apalagi di seluruh Indonesia, semua orang sudah memanfaatkan yang namanya teknologi digital, semuanya serba digital. Beli minuman, beli makanan, belanja kebutuhan pokok, semuanya serba digital. Begitu juga dengan meningkatnya kegiatan belanja online, tercatat dari 4,7% sebelum pandemi menjadi 28,9% di masa pandemi. Wow, kenaikannya bisa sampai berkali-kali lipat ya, dari 4,7 jadi 28,9. Gitu, karena memang saat pandemi ini kita dipaksa di rumah dan dipaksa untuk menggunakan yang namanya teknologi digital untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, kegiatan digital yang bisa menghasilkan. Yang pertama, manfaatkan sosial media. Tentunya teman-teman pasti nggak asing dong dengan yang namanya sosial media. Nah, dengan sosial media, kamu bisa pertama, buka toko online, kemudian jadi reseller sebuah produk yang ujung-ujungnya kamu bisa mendapatkan penghasilan dari situ. Kemudian kamu juga bisa jadi influencer, bisa di-endorse lah, bisa nyoba produk-produk baru lah, dan yang lain sebagainya. Dan kamu juga bisa jadi content creator. Karena apa? Karena sekarang tuh di sosial media, semua jenis konten, semua jenis orang tuh pasti diterima semuanya di sosial media. Entah itu dilihat dari sisi positif atau dari sisi negatif. Tapi yang pasti dengan sosial media kamu bisa menghasilkan. Bukan hanya menghasilkan followers yang banyak atau fans yang banyak, tapi kamu juga bisa menghasilkan penghasilan alias uang. Kemudian yang kedua, manfaatkan platform e-commerce. Tahu ya e-commerce itu apa? Shopee, Tokopedia, Bukalapak, OLX, JD.id, dan yang lain sebagainya. Kalau kamu punya bisnis dan juga produk sendiri yang stoknya numpuk nih karena masa pandemi mulai masuk, jadi nggak bisa jualan secara offline, coba jualin deh melalui e-commerce yang memang sudah ada. Nah, selain bisa membantu kamu untuk mengurangi stok kamu yang numpuk tadi, stoknya jadi habis, kamu juga bisa mendapatkan keuntungan dari situ. Karena di tengah pandemi ini, justru yang namanya e-commerce, yang namanya bisnis online, baik itu melalui Instagram, Facebook, atau Twitter, itu benar-benar laku banget teman-teman. Tadi lihat kan, peningkatannya itu dari 4,7 sebelum pandemi, jadi 28,9 setelah pandemi. Karena tadi kita dipaksa harus stay di rumah, dan ya mau nggak mau memanfaatkan teknologi digital yang memang sudah tersedia saat ini. Nah, kemudian yang ketiga, manfaatkan delivery online. Tahu ya teman-teman, seperti Gojek, Grab, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa mendapatkan keuntungan, yaitu yang pertama, bisnis rumahan akan makin lancar. Karena memang kebanyakan yang mendaftar di seperti Gojek atau Grab itu adalah pebisnis atau bisnis-bisnis kecil rumahan gitu. Nah, kemudian lebih banyak menjangkau konsumen. Karena dengan kita mengandalkan yang namanya platform delivery online, itu akan makin banyak orang. Karena tadi kan, semua orang saat ini mengandalkan yang namanya platform digital. Terus yang ketiga, nggak perlu keluar rumah karena bisa dari rumah. Dan kita juga nggak perlu mengeluarkan biaya transport untuk delivery alias bensin untuk mengirimkan kepada konsumen yang melakukan pemesanan gitu, karena memang sudah ada yang bantuin yaitu delivery online ini. Nah, yang terakhir nih, yang keempat, pelajari tentang digital marketing. Ini penting banget, apalagi buat kamu yang sedang menjalankan atau yang ingin menjalankan yang namanya bisnis online, kamu harus pelajari yang namanya digital marketing. Nah, digital marketing itu ada apa aja? Contohnya ada Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads, dan masih banyak lagi. Tentunya, kamu juga harus paham gimana caranya melakukan marketing. Teknik marketing dengan digital marketing harus kamu kuasai dan harus kamu pelajari dengan betul. Kalau misalnya kamu ingin produk kamu yang kamu jual secara online itu laris manis. Nah, kamu juga bisa memperluas jangkauan target konsumenmu bahkan sampai ke luar negeri. Kalau kamu bisa paham atau bisa mengerti gimana cara menjalankan digital marketing, yaitu beriklan melalui internet atau sosial media. Oke deh, segitu dulu untuk tips kali ini. Semoga kamu bisa memanfaatkan keadaan digital saat ini ya. Jangan sampai ketinggalan zaman dan jangan sampai terjebak di masa lalu.
Sip, yang terakhir ada sedikit quotes, yaitu transformasi digital seringkali melibatkan bagaimana cara menggunakan sebuah teknologi, namun juga meningkatkan customer experience dan juga relationship. Jadi dengan kamu memanfaatkan yang namanya transformasi digital atau misalnya teknologi digital, kamu akan memberikan experience yang berbeda kepada customer kamu dan juga akan bisa membangun relationship walaupun jarak jauh. Oke, sekian dulu tips kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di tips selanjutnya. Dadah!